ya, di sini kami akan membahas video mengenai asam nukleat. Perkenalkan, nama saya Nyayu Anissa Gustanti. Saya Alia Okta Cahyaningrum, NIM 06091182025011. Dan saya Widayanti dengan NIM 06091182025004. Tujuan pembelajaran: 1. Mahasiswa mampu memahami konsep, prinsip, dan prosedur dalam struktur DNA dan RNA. 2. Menjelaskan struktur dan fungsi DNA dan RNA. 3. Menjelaskan tahap replikasi DNA dan metode sequencing DNA. DNA adalah molekul yang terdiri dari dua polinukleotida rantai yang melingkar satu sama lain untuk membentuk heliks ganda yang membawa instruksi genetik untuk perkembangan, fungsi, dan pertumbuhan serta reproduksi sel. DNA dan asam ribonukleat atau RNA adalah asam nukleat. Di samping protein, lipid, dan karbohidrat kompleks atau polisakarida, asam nukleat adalah salah satu dari 4 jenis makromolekul utama yang penting untuk semua bentuk kehidupan yang diketahui. Jadi kenapa DNA itu penting bagi kehidupan? Karena DNA itu adalah molekul dasar penyusun makhluk hidup. Kemudian yang kedua, DNA itu menjadi komponen penting dalam pembentukan sel hingga membentuk suatu organisme. Ketiga, DNA juga membawa informasi genetik serta dapat berperan dalam bidang komputasi, PCR, dan juga forensik. Senyawa-senyawa yang menyusun asam nukleat. Asam nukleat baik DNA maupun RNA tersusun dari monomer nukleotida. Nukleotida ini tersusun dari 3 senyawa, yaitu gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. Basa nitrogen berasal dari 2 kelompok, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Nah, purin utama asam nukleat yaitu adenin dan guanin. Sedangkan pirimidinnya terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Nah, kita akan membahas mengenai letak DNA sel eukariot dan sel prokariot. Nah, dapat dilihat pada gambar DNA sel eukariot berada di dalam nukleus, sedangkan sel prokariot tidak terdapat di nukleus atau berada di sitoplasma, karena pada sel prokariot tidak memiliki inti sel atau nukleus. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA. Ada beberapa enzim yang membantu dalam replikasi DNA ini. Ada enzim helikase yang berfungsi untuk membuka rantai ganda DNA menjadi 2 rantai tunggal. Ada protein SSB atau protein pengikat rantai tunggal. Tujuannya agar rantai tunggal yang sudah dibentuk ini tidak membentuk rantai ganda kembali. Kesimpulannya, DNA sebagai materi genetik makhluk hidup yang berperan dalam menyimpan informasi genetik untuk keberlangsungan kehidupan. Struktur DNA itu berpilin ke arah kanan atau double helix. DNA tersusun dari nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, purin, dan pirimidin, gula deoksiribosa, serta gugus fosfat.